Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya Hendri Wirasasmita dari PDPKK Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Hari ini saya mengajak saudara-saudari semuanya kita merenungkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai 8. Renungan ini saya beri judul Menyikapi dengan Iman. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kita, barangkali kita kadang-kadang menerima berita yang kurang mengenakan. Seperti misalnya orang tua kita jatuh sakit, atau anak kita mendapat kecelakaan, atau berita-berita lainnya. Dan kadang-kadang berita-berita yang kita terima itu belum tentu benar, sehingga kita harus pastikan lebih dahulu kebenarannya. Bagaimana cara kita menyikapi berita-berita yang datang seperti itu dengan iman? Yang pertama, mendengarkan. Dikatakan Maria Magdalena melihat kuburan dalam keadaan kosong. Seketika dia pun menjadi panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia cuma bisa berlari melapor kepada murid-murid Yesus. Dan tanpa berpikir, dia pun langsung berkata, "Tuhan telah diambil orang." Bagaimana murid-murid Yesus menanggapi? Mereka rupanya meremehkan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 11 dikatakan, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tapi Petrus mengambil sikap yang sedikit berbeda. Dia mencoba menyimak, mendengarkan Maria Magdalena. Namun demikian Petrus tidak langsung juga percaya pada berita-berita dari Maria Magdalena itu. Dia perlu untuk memastikan lebih dulu, sehingga dia pun bergegas bersama murid yang lain itu berlari. Pernah suatu saat saya mendapatkan telepon penipuan dari seseorang yang mengatakan bahwa anak saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan katanya anak saya harus segera dioperasi dan memerlukan biaya yang harus saya setorkan atau transfer sejumlah uang. Menerima berita yang seperti itu, saya coba untuk memahami, tapi toh demikian, saya tetap menjadi panik juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menanggapi atau menyikapi berita-berita yang kurang baik itu? Yang pertama dengan mendengarkan. Yang kedua, kita perlu memastikan. Kembali kepada kisah Petrus, murid lain yang lari lebih cepat itu mendahului Petrus dan dia menjenguk, dia melihat ke dalam dan kain kafan ada di tanah, tetapi dia tidak masuk, dia hanya diam saja mematung di mulut gua. Petrus yang datang belakangan sampai di sana, tanpa ragu-ragu kemudian langsung masuk, dia melihat kain kafan ada di tanah dan memang Yesus tidak ada di sana. Bisa kita bayangkan bagaimana Petrus pasti bertanya-tanya dan memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mungkin kemudian Petrus melihat ke sekitar dan dia melihat kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak lagi ada di dekat kafan, tapi agak di samping dan sudah tergulung rapi. Artinya apa? Siapapun yang mengambil Yesus pasti tidak dalam keadaan tergesa-gesa dan dia sempat merapikan kain itu. Pasti jenazah Yesus bukan dicuri orang.
Melanjutkan kisah peristiwa penipuan tadi, setelah sedikit tenang, saya pun kemudian cek ke sekolah anak saya. Sulit sekali untuk menelpon ke sekolah karena selalu saja terdengar nada sibuk. Barangkali disengaja oleh si penipu tadi yang dia menelpon terus-menerus ke sekolah sehingga saya kesulitan untuk bisa berhubungan dengan pihak sekolah. Namun akhirnya saya berhasil menelpon salah satu HP seorang guru. Dari Pak Guru yang baik ini, saya mendapatkan berita, informasi bahwa anak saya baik-baik saja. Dia sedang belajar di kelas dan dia tidak tertimpa satu apapun. Hati saya pun menjadi lega karenanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi berita-berita yang kurang baik dengan iman? Yang pertama, tadi mendengarkan, kemudian yang kedua, kita memastikan. Yang ketiga, yang terakhir, kita mengimani. Dapat kita mengerti pikiran Petrus pasti berkecamuk. Apa yang sedang terjadi? Namun, tiba-tiba Petrus teringat akan pesan Yesus yang mengatakan Yesus akan mati dan akan bangkit kembali. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan sementara itu murid yang lain tadi itu telah masuk ke dalam gua dan dia pun menjadi paham dan dia percaya, dia mengimani kebangkitan Tuhan. Iman Petrus dan murid yang lain itu pun kemudian terbukti belakangan dengan hadirnya Yesus beberapa waktu kemudian menemui para muridnya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernah di saat yang lain saya juga mendapatkan berita tentang anak saya kecelakaan. Kemudian saya cek ke rumah sakit dan ternyata memang benar. Anak saya mengalami kecelakaan dan harus dilakukan satu tindakan medis. Saya dan istri saya berserah kepada Tuhan. Kami beriman, kami mengimani bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik melalui tindakan yang dilakukan oleh dokter. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak kami saat itu. Bagaimana dengan saudara-saudari semuanya? Apakah sudah menyikapi berita-berita yang kurang menyenangkan dengan iman? Yaitu dengan mendengarkan, memastikan, dan mengimani. Sekian renungan ini, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.